Materi yang akan kita bahas sekarang ini pembahasan tentang handphone mati total ya. Saya akan mencoba menjelaskan dengan cara yang sangat ringan, tentunya bisa dipahami oleh pemula gitu ya. Nah, permasalahan mati total ini permasalahan yang bisa dikatakan gampang-gampang susah. Kadang kalau pas lagi gampangnya dapat handphone mati dicuci pakai thinner aja kan normal. Atau handphone mati cuma dipanasin IC powernya, misalkan panasin UM-nya, panasin film atau retu, dipanasin langsung normal. Itu kalau pas lagi hoki, pas lagi pas lagi gampang. Tapi pas lagi susahnya sudah kita lakukan langkah-langkah awal, misalkan saja tegangan baterainya udah mantap, konektor baterainya sudah mantap, sudah kita cuci, sudah coba kita panasin, handphone masih tetap mati. Nah, biasanya permasalahan ini yang agak sulit kan. Nah, tidak sedikit juga kan permasalahan handphone mati total ini diakibatkan karena software kan. Nah, begitu kita cek misalkan pakai software malah muncul pesan error seperti ini. Kita coba flash, malah kedetek sama UFS ini kedeteknya seperti ini. CMT force boot error, nggak kedetek sama sekali. Coba di flash, klik cek di sini, tetap aja nggak mau keluar. Muncul pesan error, force CMT force boot error. Nah, yang paling bingung biasanya bagi kita yang pemula ini, apa yang harus kita lakukan? Apa dulu yang mau kita lakukan? Ya, ini yang sering kali membuat kita ini jadi bingung gitu. Mana dulu yang mau kita perbaiki? Oke. Sebelum saya menjelaskan nanti menjelaskan tentang bagaimana menganalisa, bagaimana melakukan pengukuran, kita pahami dulu kenapa handphone ini bisa jadi mati total. Kenapa handphone ini begitu kita klik cek malah munculnya force boot error ya, seperti ini. Ada yang perlu kita ketahui yang paling utama, yaitu intinya handphone bisa hidup karena apa? Yang paling utama adalah CPU-nya ini harus kerja dulu. Kalau CPU-nya ini tidak bekerja, ya, CPU-nya tidak bekerja. Kalau di Nokia DCT3 namanya MID, kalau di Nokia DCT4 namanya UPP kan, kalau di BB5 namanya RAP. Nah, itu adalah CPU-nya, ini prosesor. Jadi kalau CPU-nya ini nggak kerja, pasti pesan errornya itu pasti seperti ini, CMT force boot error. Tapi bukan berarti saya katakan CPU-nya yang bermasalah lalu yang harus diganti itu CPU-nya. Tidak. Memang CPU-nya nggak kerja, tapi jangan langsung salahkan CPU. Ada banyak hal, banyak syarat agar CPU ini dapat bekerja. Banyak unsur-unsurnya. Oke, saya sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana sistem handphone ini bekerja ya. Yang namanya handphone, yang namanya elektronika, dia itu kan terdiri dari rangkaian, betul tidak? Yang dimaksudnya rangkaian itu adalah dari sekian banyak komponen, dari sekian banyak blok, dia dirangkai satu sama lain, dijadikan suatu fungsi ya. Nah, ini ibaratnya ini satu mata rantai. Ini ibaratnya lah, satu mata rantai. Ini akan menghasilkan sesuatu ya, diproses oleh ini. Jadi hasil ini akan diproses lagi sama ini. Hasil ini, keluaran ini diproses lagi sama ini. Terus proses dan proses. Ibarat kita bikin roti gitu ya. Masuk dulu terigu, keluarnya jadi apa, keluar lagi jadi apa, terus proses sampai akhirnya jadilah roti gitu kan. Nah, sekarang apabila dari 5 tahapan ini, 5 fase ini, satu saja misalkan ini tidak bekerja, ini bekerja tidak mungkin bekerja karena ini yang sudah masalah. Sekarang ini bekerja,
Ini bekerja, ini bekerja, ini bekerja, yang ini tidak. Sama saja. Atau misalkan yang ini yang tidak bekerja, sama saja. Intinya, agar proses dari A sampai Z ini apabila A sampai Z ini bekerja, semuanya bekerja, maka pasti ini pun akan bekerja. Karena ini adalah ujung akhirnya kan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, ini masih beruntung. Mata rantainya satu arah. Nah, sekarang ini arahnya sangat banyak sekali. Dari mulai sini masuk sini, keluar sini, masuk sini. Banyak nih mata rantainya. Nah, inti dari persoalan di saat kita mendapatkan permasalahan handphone mati total atau masalah apapun, di saat kita menganalisa, kan tujuan menganalisa itu untuk menentukan blok mana yang bermasalah, untuk menentukan rangkaian mana yang bermasalah, dan menentukan komponen mana yang bermasalah. Karena dari setiap blok ini punya banyak komponen. Itu kan fungsi dari analisa itu. Oke, sekarang ada pertanyaan lain. Kenapa setiap orang yang sudah yang idealis ya, atau sebut katalah master selalu mengutamakan yang namanya, kalau misalkan kamu ingin jadi hebat dalam nyervis handphone, kita harus pandai-pandai melakukan pengukuran. Benar, sering mendengarkan seperti itu kan? Iya. Kita harus pintar mengukur. Nah, apakah menyelesaikan handphone ini harus dengan cara pengukuran? Jawabannya sebetulnya tidak. Menyelesaikan handphone itu ya dengan cara eksekusi. Kalau ini yang rusak ya kita ganti itunya. Kalau ini yang rusak ya ini yang diganti. Jadi menyelesaikan kerusakan ini tidak dengan pengukuran, ya dengan eksekusi. Lalu untuk apa tujuan dari pengukuran? Pengukuran itu digunakan atau kita lakukan untuk menentukan mana yang harus diganti. Ya. Alat ukur itu banyak. Oh iya, ada satu hal lagi yang unik. Saya punya salah satu siswa, saya tanya, udah berapa lama Anda nyervis? Dia bilang, saya nyervis ini sudah 8 tahun. Wow. Anda kerja di mana sekarang? Dia mengatakan dia ada di toko A, yang saya tahu persis toko A itu. Pas saya tanyakan ke bosnya, Pak, betul ini karyawan Anda? Betul. Padahal toko itu wah luar biasa. Bisa dikatakan toko servisan terbesar lah. Dan saya tanya, apakah teknisi itu sudah lama kerja di sini? Wah, dia memang teknisi paling utama di sini, teknisi senior. Nah, saya bingung ngapain dia mau kursus? Dia jago nggak Pak? Jago. Jangankan untuk Nokia, BlackBerry pun dia udah BlackBerry pun dia lahap. Akhirnya pas kebetulan dia lagi kerja, saya pantau cara dia kerja. Dan ternyata yang dia kerjakan sukses Pak. Banyak yang berhasil. Nah, seharian saya lihat dia cara kerjanya gimana, tanpa ngukur Pak. Ada dia ngukur, paling ngukur pakai avometer, ngukurnya pun ngukur pasif. Dia ukur pasif, tak ukur. Dia tahu, oh ini yang rusak dia ganti. Oh ini yang rusak dia ganti. Handphone selesai. Nah, dengan cerita tadi ya, kok bisa seorang senior dia malah ikut kursus lagi? Kok bisa seorang yang memang sudah punya jam terbang dia begini, sorry. Kok bisa menyelesaikan kerusakan handphone dengan cara ngukur pasif tok gitu kan? Dia tanpa ngukur, nggak pakai osiloskop, nggak pakai alat canggih, cuma biasanya. Tapi hasil analisanya dia tuh bisa tepat. Nah, jawabannya adalah dia sudah tidak perlu melakukan pengukuran lagi untuk menentukan mana yang rusak. Tapi dia sudah punya pengalaman yang cukup. 8 tahun Pak dia nyervis. Karena dia sudah 8 tahun nyervis, awalnya dia itu coba-coba. Awalnya dia coba-coba, dia nggak pandai ngukur apa, dia cuma coba-coba.
Oh ternyata dia berhasil diganti ininya. Dapat lagi kasus yang lain. Oh ternyata dia berhasil ganti ininya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus akhirnya ya sudah terbiasa. Begitu dia mendapatkan persoalan, dia udah nggak pakai mikir lagi, dia udah nggak pakai ngukur-ngukur lagi, langsung saja. Toh biasanya permasalahan seperti ini yang diganti itu adalah komponen ininya, ganti. Saya anggap itu luar biasa. Lalu kenapa dia ikut kursus? Ada alasan lain yang tidak bisa saya katakan ya. Dia ingin ya panjang lah ceritanya, tapi kita singkat saja. Nah, sekarang bagi kita-kita ini yang memang belum punya pengalaman yang cukup, kita ini bisa dikatakan ya pemula yang baru hitungan bulan kita masuk di dunia servis. Untuk menentukan mana yang harus dieksekusi, untuk menentukan mana yang harus diganti, apakah kita akan melakukan coba-coba, try and error seperti yang tadi saya ceritakan. Untuk zaman sekarang, untuk saat ini sudah tidak tepat, Pak, kita untuk melakukan coba-coba tanpa didasari oleh ilmu, tanpa didasari oleh penguasaan pengukuran. Kenapa? Kalau dulu servisan ini luar biasa, Pak. Untuk handphone yang mati total ini nggak ada yang di bawah 200.000. Sekali nyervis bikin nota tuh 300.000, 400.000, harganya luar biasa. Jadi walaupun nantinya kita satu hari servisan ini misalkan masuk 3 unit, hanya 3 unit. Dari 3 unit itu kita try and error, kita coba. Dengan melakukan coba-coba ini kan kita banyak waktu yang kebuang, bener nggak? Banyak waktu kebuang, banyak spare part yang kebuang. Tapi nggak masalah. Kenapa tidak masalah? Ya ongkos servisnya masih tinggi kan. Nah kalau sekarang kita try and error, waktu kita kebuang, ongkos servis murah, spare part pun susah sekarang, Pak, lain dengan dulu. Spare part kadang-kadang sekarang ini beli 10 jadi 1 atau jadi 3. Akhirnya apa yang terjadi? Rugi. Jadi kalau saat ini kita melakukan terus try and error tanpa dibarengi oleh keilmuan dan memahami tentang pengukuran, yang saya khawatirkan apa? Sebelum kita mahir, sebelum kita mempunyai pengalaman, kita malah udah bangkrut duluan. Ya, oleh karena itu harapan saya untuk teknisi periode sekarang lah, sebut kata periode 2010 dan ke depan, mau tidak mau, karena kita ini langsung bersaing loh. Teknisi handphone ini sekarang udah mengakar, udah di mana-mana. Sekarang kita harus, begitu kita terjun, kita harus sudah punya bekal. Bekal apa yang harus kita pahami? 1, kita pahami skema. 2, kita pahami cara kerja handphone. 3, kita pahami pengukuran. Apabila 3 keilmuan tadi kita kuasai, maka kita akan mudah menentukan kira-kira mana yang bermasalah. Betul? Karena kita tahu skemanya, kita tahu cara kerjanya, kita tahu mengukur. Akhirnya kita tahu, oh permasalahannya di sini. Ya sudah, kalau kita sudah tahu permasalahan di sini, kita tinggal eksekusi. Dah. Selesai. Minimalnya dengan kita menguasai 3 ilmu yang tadi saya sebutkan, dari 10 servisan yang masuk, gagal mungkin 3. Daripada servisan masuk 10, 1 berhasil, 9 gagal. Akhirnya masuk uang 1 bulan ini misalkan 1 juta, sementara pengeluaran dalam per bulan ini dari mulai sewa kontrak, gantiin handphone orang, totalnya 10 juta. Berapa kerugian kita per bulan? 9 juta. Wis, jadi kalau kita pinjam uang ke bank misalkan 20 juta, dalam jangka 3 bulan usaha kita bangkrut. Kita tidak berharap terjadi seperti itu gitu kan. Oke, jadi mari kita pahami 3 keilmuan tadi ya. 1, pembahasan skema. 2, bagaimana handphone ini bekerja. Yang 3, bagaimana kita melakukan pengukuran. Tujuannya adalah bagaimana kita untuk menganalisa suatu kerusakan. Bisa dipahami sampai sini ya?